Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda hartanya ingin dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah, sering-sering berbuat baik. Sering-sering berbuat baik. Derma pada orang, perhatikan tetangga, ya. Banyak tingkatkan amal soleh. Kemudian bacakan doa tadi dengan iman, karena di ujung ayat itu ditutup dengan kalimat iman. Tadi yang ingin saya ajarkan, jadi dibandingkan kita mengeluhkan persoalan yang tidak melahirkan solusinya, lebih baik kita berikhtiar yang setidaknya memberikan kelapangan kepada jiwa. Nah pertanyaannya, kenapa kalimat innalillahi sering dilekatkan pada hal yang terasa kurang menyenangkan? Karena pada saat itulah titik manusia merasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dekat dengan Allah itu saat sakit, saat ada musibah. Karena itu kalimat ini lebih banyak dilekatkan pada yang tadi. Yang wafat, yang sakit, yang kecelakaan, muncul itu. Kenapa? Karena dengan keadaan itu dipaksa oleh Allah untuk menyebut namanya. Bukankah orang yang sakit, semakin parah sakitnya, semakin ingin mendekat kepada Allah, ingin berdoa, ingin minta, ingin sesuatu. Jadi kalau sudah dipaksa sampai keadaan itu belum tersebut nama Allah di lisan kita, berarti ada sesuatu yang salah dalam jiwa kita. Karena itu, sekalipun bagi seseorang misal diuji dengan apapun bentuknya, dia akan gembira. Alhamdulillah, banjir yang terlihat, sebetulnya anugerah saja air datang. Tinggal bagaimana mengatasinya, mencari solusinya, diatasi dengan nyaman. Sudah ayo, bersihkan, sudah rapikan saja. Alhamdulillah, yang dilihat semua baik. Main perosotan, main pel, narik, jatuh aja. Saya lihat tuh kemarin, jadi saya main tarik-tarikan itu, untuk menyenangkan teman-teman aja. Cuman celakanya saya kebagian narik yang lebih gede gitu. Jadi begitu saya tarik, saya kepleset. Tapi saya belajar, orang lebih suka melihat saya kepleset dibandingkan saya ceramah. Saya ceramah yang lihat 40.000 orang, saya kepleset 1 juta orang gitu. Jadi kita saling mendoakan semoga, dan kita bantu. Maksud saya, kita doakan teman-teman yang ada musibah, kena banjir, tapi kita pun bergerak, membantu, mendorong, dibandingkan kita mencela, mencaci, ini nggak bisa begini, apa solusinya? Nggak ada hasilnya. Lebih baik kita bergerak, doakan sahabat kita, dorong, bantu, yang punya wilayah kita bantu, dan itu akan jadi solusi dalam kehidupan. Dan semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Ya pada saat kita pulang dan tidak membawa apapun. Ya, saya punya pengalaman kemarin di Bekasi. Saya ajarkan satu doa. Ini dari Al-Quran. Tapi dibacanya harus dengan penuh keyakinan. Karena kalimat Qurannya pakai iman. Quran surah ke-11 ayat 48. Ini doa yang diajarkan oleh Quran saat terjadi banjir bah. Mudah-mudahan airnya tidak masuk ke tempat kita. Ya. Quran surah ke-11 Hud ayat 48. Qila ya Nuh bitta bisalami wa barakat. Ada ayatnya? Lalu difirmankan, disampaikan kepada Nuh alaihissalam, Nuh cepat naik ke atas bahtera itu dengan penuh keselamatan. Dan kalimatnya nakirah, general, umum. Salam wa barakat dan semua keberkahan. Fokus baik-baik. Sedikit ya. Nabi Nuh itu kan dapat ujian dari Allah, ditimpakan hujan beruntun terus. Yang gak berhenti berhari-hari. Sampai airnya naik. Tapi beliau telah siapkan dengan bahtera. Tapi saya tidak ingin bicara tentang bahtera yang dipahami dengan kapal semata. Di situ tempat beliau beraktivitas. Tinggalnya di situ, keluarganya di situ, kebutuhan makannya, akomodasinya, konsumsinya di situ semuanya masuk dalam satu tempat. Ketika mulai masuk, Allah memfirmankan kepadanya dan mengajarkan pada kita lewat Nabi Muhammad SAW sebuah doa. Qila ya Nuh bit. Dikatakan, firmankan kepada Nuh, naiklah ke bahtera itu bisalam, dengan penuh keselamatan. Kalimatnya menggunakan tanwin, bisalamin. Tidak menggunakan alif lam. Ya. Bisalam. Ini ada yang tulisnya begini. Ya. Ini umum. Kalau umum, kaidah tafsirnya maka dia tidak dibatasi. Maka ada yang menafsirkan begini, bisalamin, selamat dari terpaan air itu. Jadi airnya nggak naik ke bahtera itu.
Makanya ketika anaknya yang kanan itu, dia ingin mengatakan, sa'awi, saya akan naik bapak ke tempat yang gini, ila jabalin, ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung, yang di situ air nggak nyampe. Kata bapaknya, sekarang nggak ada yang bisa tidak teraih oleh air, semua akan nyampe, kecuali di sini. Jadi yang tinggi pun bisa kena. Posisi bahtera Nabi Nuh pada saat itu, airnya belum naik tinggi, Pak, Bu. Jadi kalau kita lihat misal di sini gunungnya, di sini air segini, volumenya, di sini kapal bahteranya. Air baru segini. Anaknya diminta oleh bapaknya, "Nu, cepat naik ke sini, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana." Nah, cepat naik sini. Kata anaknya, "Pak, saya mau naik ke tempat yang tinggi ke sini. Gak akan nyampe air ke sini." Kata bapaknya, pada hari ini gak ada tempat yang gak bisa dijangkau air. Naik aja ke sini. Bapak telah siapkan. Anak tak peduli. Yang paling menarik akan ada posisi ketika keadaannya cukup rendah itu, ada tempat-tempat yang gak bisa ditembus air. Bisalam, selamat dari air. Bahkan sampai air naik pun ini gak masuk. Kalau kapal jelas, hukum Archimedes kan mengatakan kan, sebuah massa yang benda massanya itu lebih ringan tentu akan terangkat kan. Ini akan naik, jadi ingin tenggelam ini naik. Tapi kalau kondisi sekarang, kenapa ayat ini diawali dengan kalimat bapak kepada anak naik sini? Ini salah satunya ingin menunjukkan di tempat yang berbeda, di dimensi yang tidak sama, mungkin terjadi air bah yang sangat dahsyat tapi tidak bisa menyentuh bahkan yang paling rendah dibanding tempat tinggi. Masih ingat tsunami di Aceh? Kok bisa ada satu masjid yang rendah air nggak masuk, sementara tempat tinggi itu bisa hancur? Kemarin kejadian di Bekasi itu ada masjid Al-Ihsan yang sebagian teman-teman pernah ke sana. Itu Pak Ibu, dari satu komplek cuman 2 tempat yang airnya nggak masuk. Alhamdulillah Allah jaga. Satu rumah Allah di masjid, kedua saya yang bacakan ayat tadi. Di rumah saya nggak masuk sama sekali, dan air itu rumah saya bahkan lebih rendah dibanding tempat yang lain yang tinggi. Tapi yang saya luar biasa rumah Allah. Itu teman-teman, di sini ada area sholat, di belakang area DKM di sini. Ini lantai di sini sudah tinggi sekali. Air naik ke sini, yang saya kalau sejalan itu posisinya segini, saya turun ke jalan. Di begitu air naik, saya keliling komplek untuk memetakan siapa yang nggak bisa keluar, siapa yang bisa ke masjid. Jadikan masjid sebagai posko. Kami keluar, putar. Itu sampai di masjid, masjid itu ada posisi rumah yang lebih tinggi dari masjid. Tapi yang paling menarik, air naik ke bagian DKM, ke belakang. Masuk. Dan posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ruang utama sholat. Tapi ketika airnya sudah mau masuk ke tempat sholat ini, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nggak pernah masuk. Sampai air itu surut sampai sekarang. Ini yang paling menarik. Nah, jadi, tapi ini mesti diikuti oleh 2 hal. Lihat ayatnya. Pertama, wa barakat. Jamak dari berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda hartanya ingin dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah, sering-sering berbuat baik. Sering-sering berbuat baik. Derma pada orang, perhatikan tetangga, ya. Banyak tingkatkan amal soleh. Kemudian bacakan doa tadi dengan iman, karena di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat iman. Jadi yang ingin saya ajarkan, jadi dibandingkan kita mengeluhkan persoalan yang tidak melahirkan solusinya, lebih baik kita berikhtiar yang setidaknya memberikan kelapangan kepada jiwa. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang teman-teman sedang diuji diberikan kenyamanan, kelapangan, dan kita bisa melihat dari situ untuk diuji beramal soleh apa yang bisa kita lakukan. Ini peluang kita bersama untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Semoga Allah muliakan kita semua insya-Allah. Hari ini spesial, saya ingin ambil 30 menit untuk meneruskan pelajaran. Setelah itu kita diskusi, ada waktu 1 jam. Kalau teman-teman ingin tanyakan, baik di dalam materi yang telah kita bahas, ataupun di luar persoalan yang pernah kita kaji, kita bisa diskusikan. Berikan saya sementara sekitar 30 menit untuk menyempurnakan dulu bahasan kita. Setelah itu kita lanjutkan pada sesi diskusi yang bisa mengeksplorasi tema yang mungkin kita kaji.